Ibu tidak setuju minum pestisida. 4 putra memutuskan untuk memaksanya minum. Gilho merasa cangkirnya terlalu besar untuk sang ibu habiskan. Mereka segera berubah menjadi cangkir yang lebih kecil. Tapi ketika mereka membawanya ke ibunya, lalu Giljok merasa bersalah. Jadi dia segera menghentikan ibunya. Itu pada saat 4 bersaudara sedang mendiskusikan apa yang harus dilakukan. Saat mereka menoleh, mereka melihat ibu memasukkan ramuan ke mulutnya. Mereka berempat tidak bisa menghentikannya tepat waktu, menangis deras. Tapi tiba-tiba, cegukan sang ibu membawa mereka kembali ke dunia nyata. Melihat ibu mereka makan dan minum seolah-olah tidak terjadi apa-apa. 4 orang memutuskan untuk menjadi kejam sekali lagi. Jadi 4 orang membawa ibu mereka ke sisi tebing. Tetapi ketika mereka benar-benar mengambil tindakan, 4 bersaudara itu saling mendorong. Gilho menyarankan bermain gunting kertas untuk memutuskan siapa yang akan melakukannya. Tidak satu pun dari mereka ingin menjadi penjahat. Biar 4 bersaudara gak usah canggung. Sang ibu melompat turun sendiri. 4 anak laki-laki mau turun gunung untuk mengambil tubuh ibu mereka. Gilho memanggil 3 kakaknya. Jadi ibu mereka yang berada di dasar gunung merangkak naik sendiri. Kali ini, mereka benar-benar menyerah. Siksaan selama 1 hari. Keluarga 5 duduk di belakang gunung seperti ketika mereka masih anak-anak. Hanya perbedaannya adalah, sang ibu tidak bisa duduk bersama mereka. Beberapa hari setelah mereka menguburkan ibu mereka, di tengah malam, sambaran petir muncul. Sang ibu telah berubah menjadi zombie dengan anggota badan yang kaku. Dia makan begitu banyak, dia bisa makan seekor ayam. Cara makannya yang buruk membuat Gilho pingsan. Menantu perempuan itu juga sangat takut sehingga dia harus kembali ke rumah ibunya. Karena siang hari, ibu yang berubah menjadi zombie hampir mencekik putrinya sampai mati. Adegan ini dilihat oleh menantu perempuan. Untuk mengklarifikasi penyebab reinkarnasi ibu, mereka mengundang penyihir desa untuk membaca mantra. Tapi penyihir itu ditakuti oleh ibunya dan berkata, jika dalam 3 hari, ibu tidak dimakamkan kembali, maka seluruh desa akan mengalami bencana. Tapi 4 bersaudara mencoba segalanya. Ibu masih makan 3 mangkok besar. Lihat batas waktunya adalah 3 hari. Penduduk desa menentang keberatan 4 bersaudara itu. Mereka mengatakan untuk membakar sang ibu. Kepala desa bahkan mengundang stasiun TV untuk datang. Melihat ibu diikat, Gilnam memikirkan hari terakhir ibunya masih hidup. Hari itu, dia masih mengikat ibunya yang menderita demensia. Kemudian dia pergi bekerja. Tapi siapa sangka putrinya tiba-tiba pingsan. Sang ibu ingin berteriak tetapi tidak bisa mengeluarkan suara. Dia akhirnya memotong tali. Dia membawa cucunya ke rumah sakit. Untungnya, di tengah jalan, dia bertemu putra sulungnya. Baru sekarang dia bisa membawa cucunya ke rumah sakit tepat waktu. Seorang ibu tua bahkan tidak bisa berjalan seperti orang biasa. Terlepas dari tali. Hanya demi peduli cucunya. Dia menggendong cucunya dan berlari beberapa kilometer berturut-turut. Tapi anak laki-laki yang berlari di depan tidak menyadarinya. Tidak tahu kapan ibu di belakang sudah jatuh. Dia tidak bisa berdiri lagi. Melihat ibu akan dibakar sampai mati. Putranya malu dan memalingkan wajahnya. Penduduk desa menuangkan bensin di sekitar sang ibu. Kepala desa mengeluarkan korek api untuk menyalakan api. Pria tua yang telah bertetangga dengan sang ibu sepanjang hidupnya segera bergegas. Dia berteriak bahwa sang ibu adalah orang baik, jangan bunuh dia. Seseorang yang tidak pernah melakukan hal buruk dalam hidupnya sepertinya. Bukan hanya ibu dari 4 anak laki-laki ini, tetapi juga kakak perempuan tertua dari semua orang di desa. Saat ini, ada bom asap yang dilempar dari jauh. Orang-orang di desa bergegas dengan herbisida. Asapnya langsung naik. Tunggu sampai asapnya hilang. Baru kemudian keempat putra mengetahui bahwa ibunya telah menghilang. Semua orang mengejar. Tetapi menemukan bahwa pria ini menyamar sebagai sang ibu. Jadi sang ibu sudah dibawa pergi oleh Chonbok. Dia mendayung perahu, dia membawa ibunya ke sebuah pulau kecil di tengah danau. Chonbok seberat 100 kg telah makan nasi yang dimasak ibunya selama beberapa dekade.
Saat ini, satu-satunya keinginan dia adalah memasak makan malam untuk ibunya. Melihat Chon Bok memasak nasi, sang ibu segera berdiri untuk membantu secara naluri. Kenangan terukir di hatinya, bahkan jika dia berubah menjadi zombie, dia tidak akan melupakannya. Ketika dia memasak sampai setengah, kayu bakarnya habis. Setelah Chon Bok menyapa ibunya, dia pergi mencari kayu bakar. Ketika dia kembali ke rumah, dia menemukan bahwa penduduk desa sudah pergi ke sana. Menghadapi 4 putra yang marah, Chon Bok menjelaskan bahwa dia hanya ingin membalas budi untuk memasak makanan terakhir untuk sang ibu. Lalu dia mengambil telepon dan memberikannya pada Gilnam. Dalam videonya, putrinya jatuh ke tanah. Ketika sang ibu melihat ini, dia memanggil seorang pejalan kaki untuk meminta bantuan. Tapi dia tidak tahu bagaimana berbicara ketika dia berbalik dan menakuti orang. Dia tidak punya pilihan selain melakukannya sendiri. Saat itulah dia mengangkat cucunya. Kemudian menantu perempuannya bergegas keluar. Lihat adegan di depan matanya. Putranya segera mengerti bahwa dia telah salah menyalahkan ibunya. Tapi sekarang dia tidak bisa menemukan ibunya lagi. Orang pergi kemana-mana mencari. Pada akhirnya mereka hanya menemukan bahwa makan malam sudah dimasak di atas kompor. Dia mencoba, itu selera ibunya. 5 orang duduk bersama dan mengingat ketika ibunya masih hidup. Saat itu, sang ibu masih sangat muda. Hal favoritnya adalah menunggu anak-anak selesai sekolah untuk menyiapkan makan malam untuk mereka. Tapi sekarang anak-anak sudah dewasa. Ibu sudah menghilang. Beberapa hari kemudian, Chon Bok menerima bingkisan. Di dalamnya ada rekaman video. Ternyata, setelah Chon Bok membawa ibunya ke pulau kecil, wartawan selalu mengikutinya dan merekam seluruh proses. Menantu perempuan biasa selalu nakal, minta maaf kepada sang ibu untuk mengobati penyakit putrinya. Kamu bersembunyi dari semua orang, ambil akumulasi uang sang ibu. Tapi tidak menyangka dia belum meminta maaf. Kemudian ibu sudah meninggal. Sekarang tinggal satu kesempatan lagi. Itu untuk pergi setelah meminta maaf dengan cara yang formal dan tenang. Reporter juga keluar dari rumah saat ini untuk merekam fenomena zombie memasak nasi. Lihat gerakan dan ekspresinya yang familiar. Putra tertua tahu bahwa ibunya menyiapkan makan malam untuk mereka. Soalnya dulu ibunya nyanyi sambil masak. Meskipun sekarang, ibu tidak bisa berbicara. Itu tidak mempengaruhi keterampilan memasaknya. Tapi adegan setelah itu mengejutkan semua orang. Lihat apinya semakin kecil, tetapi makan malamnya kurang matang. Ibu perlahan membungkuk. Dia merangkak ke ruang bawah tanah dapur. Dia menggunakan tubuhnya untuk memasak makan malam terakhir putranya. Melihat sang ibu berangsur-angsur menghilang, putra-putranya menangis tanpa suara. Tapi pohon ingin diam, tapi angin tidak berhenti.